Nah, sekarang kita panggil Nandar yang aslinya. Halo Yonatan Nandar, asli kan? Nggak Oke, palsu. ya Bang Rudi, kita udah lama tidak menjalin komunikasi karena saking sibuknya ya Hmm. aktivitas saya. Hmm. Ya sebenarnya kalau kita melihat konten video tersebut, saya mengemukakan berdasarkan dalil-dalil, bukan atas pendapat saya pribadi. Nanti boleh teman-teman melihat secara langsung ya, jadi biar Coba tabayun di istilahnya. Al-Quran itu apa namanya? Lupaku. Di Al-Quran kan ada dalilnya itu yang semua Ya, nabi di dalam menikah. surat A'rad ayat ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah berapa itu? Sebentar, surah berapa? Yang buru-buru. Walaqad arsalna rasulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul, nabi-nabi sebelum kamu Muhammad, dan mereka itu menikah dan mempunyai keturunan, termasuk Nabi Isa alaihissalam adalah menikah. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, karena Hmm. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Hamasiyah, Sebentar dulu. Hosana anak Ayatnya Daud, gimana tuh? Hosana Yesus, Halo surat Nandar. A'rad, surat Al-Araf A'rad berapa? ayat surat Sur- ke-13 ayat ke-38. Iya, 38-nya aku tahu. Ya, Iya. surat ke-13 coba. Biar jangan nanti orang bingung-bingung kan, karena Ya, Pak Nur masih ada di sini dari Ahmadiyah. Berani kau dialog sama Pak Nur, Nandar? boleh, Karena tapi menurut jangan di sini ya. Ahmadiyah, Mending gini, kalau Pak Nur mau berdiskusi dengan saya, dengan Evangelis Yonatan Nandar, silahkan di Geraha Mu'alaf. Saya pun Bang Rudi, begini Bang Rudi ya, Murtadin dari Sabang sampai Merauke, tidak ada satupun yang berani berdiskusi dengan saya. Sudah saya nanti-nantikan, bahkan Bapak Saifuddin Ibrahim pun ngacir, nggak berani. mungkin, Usman Effendi mungkin, ngacir. mungkin karena dikiranya kok agak bodoh gimana ya. Jadi orang tidak mau atau gimana itu. Kalau memang saya bodoh, tunjukkan kebodohan saya. Nah, Buktinya saya, ini buktinya, kutunjukkan, ya. ini kutunjukkan. Sekarang kau mengambil surah Al-Araf ini ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus ke beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mujizat melainkan dengan seizin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Boleh aku tahu kira-kira Nabi Isa menikahnya kapan? Kenapa? Nabi Isa Eh, menikahnya kapan? ya mungkin begini. Untuk mengenai itu, kita kan sudah sudah membuat schedule bahwa nanti hari Selasa kita berdebat, Bang Gak Rudi di apa-apa, channel gak saya. apa-apa itu Iya, nanti iya, nanti iya, yang makanya saya katakan, ya, membuktikan makanya saya bahwa kau katakan, itu saya di sini, Bang kau Rudi, bilang ini kan biar tadi dirimu biar nanya biar seru mana lah, biar seru keluhan lah. saya gitu. Sekarang saya tunjukkan Oke, ke pendapatmu. Coba satu oke, aja, satu ini aja. Kapan oke. Nabi Isa menikah? Apakah sebelum An-Nisa 157 ataukah sesudah? Silakan dijawab. Begini ya, saya mengklarifikasi bahwasannya memang Nabi Isa alaihissalam itu sudah menikah. Pertama, acuan saya adalah Al-Quran surat ke-13 ayat ke-38 yang telah tadi saya bacakan. Kemudian juga ini ada dari sebuah apa ya. Jadi pada konten tersebut sebenarnya tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Justru saya mengambil ya kutipan-kutipan, dalil-dalil di dalam Alkitab itu sendiri, di dalam original teksnya. Kemudian saya juga mengutip, makanya nanti Bang Rudi saya akan tampilkan original teks, ya, bahasa Ibrani, ya, bahasa Yesus sehari-hari yang akan menguatkan pendapat saya. Makanya saya sering mengatakan jargon Nabi saya Isa. Nabi begini, Isa. ini, Sebentar aja. ya, Kau jawab sebelum sebelum Al-Maidah 157 atau sesudah Al-Maidah 157? Itu sudah saya tonton, sudah saya putar tadi sama orang. Yang saya mau tahu sebelum Al-Maidah atau sesudah Al-Maidah. no, ini yang mengatakan Yesus menikah bukan saya loh ya, orang Kristen sendiri. Saya nggak tanya Jadi Yesus, kalau Nabi Isa. Kan kau bilang ya, kau surah 13 ayat 28. Jadi mm, untuk membuktikan surah 13 ayat 28 itu Nabi 38. Isa, iya 38, Nabi Isa itu menikah sebelum atau sesudah An-Nisa 157. Ya tentunya sebelum dong. Karena begini, di dalam Alkitab itu, sebentar ya, di dalam Alkitab itu kita mengenal dengan losing years, tahun-tahun yang hilang. Jadi Alkitab itu tidak pernah menceritakan kisah Yesua Hamasiah dari umur 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Di usia 30 tahun lah dia
tiba-tiba muncul. Nah, sebelum itu maka Nabi Isa alaihissalam telah melakukan suatu pernikahan. Bahkan dia mempunyai anak yang bernama Yustus. Ini berdasarkan Alkitab. Saya Nanda, berbicara berarti sebentar Bang Rudi. Bang kau Rudi, jangan dipotong dulu. Jangan kau dipotong dulu. mengatakan bahwa Yesus itu kan losnya itu umur 12, 13 lah ya, sampai 29. Kau bilang mau menikah, sementara ayat yang kau kasih Yesus umur 30 sampai 33 Makanya tahun. Makanya nanti secara komprehensif saya akan tampilkan original teksnya nanti Bang Rudi ketika kita berdiskusi. Jadi teman-teman Kristiani jangan mengikuti keinginan daging. Jadilah kita pelaku firman, mengikuti buah roh yang 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, tidak pendendam, kesetiaan, dan yang terakhir kesabaran. Tidak ada kesabaran. Kami tidak ada gitu. Bang Rudi. Dan yang terakhir buah roh itu, Bang Rudi. Buah roh yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Coba Bang Rudi perhatikan video saya dari awal sampai akhir. Tidak pernah saya mengatakan orang lain idiot. Ya, saya sering mengatakan Saifuddin Ibrahim ngacir. Idiot. Kau betul-betul idiot. Tadi saya sudah kita buktikan. Kalau saya idiot. 28. Kamu pakai surat 13:28. Sekarang saya tanya, Nabi Isa loh, jangan Yesus. Nabi Isa itu menikah sebelum An-Nisa 157 atau sesudah 157. Kamu bilang sebelum. Al-Quran saja tidak berani mengatakan. Hadis saja tidak berani mengatakan. Kok kau berani mengatakan? Coba loh. Kau Nabi Muhammad lebih hebat dari Nabi Muhammad? Begini ya. Saya berbicara dalam hal. Begini Bang Rudi. Saya Nabi sudah menikah. Kalau kau dapat. Bang Rudi begini. Bang Rudi perhatikan saya. Coba perhatikan ketika saya membuat keromantisan pernikahan Yesua HaMasyiah atau Yesus Kristus. Saya di dalam hal ini. Nabi Isa. Karena kau menggunakan dasarmu adalah surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. 38. Ya 38. Surat 13 ayat 38. Nah, kamu mengatakan Nabi Isa juga sudah menikah. Sekarang coba kamu tunjukkan kepada kami semua di dalam Al-Quran atau hadis bukti Nabi Isa sudah menikah. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Dalam surat An-Nisa tadi ya 100 berapa 57 ya, wa ma solabuhu wa ma qataluhu walakin subbihalahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi itu tidak membunuh Isa. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Saya kadang gak habis pikir gitu Bang Rudi. Umat Islam itu ketika Yesua HaMasyiah dikatakan sebagai anak pejinah, kita membela. Ketika Yesua HaMasyiah dianggap dibunuh, disalib, kita membela. Tetapi teman-teman Kristiani, ketika kami membela Yesua HaMasyiah menikah dan tidak jomblo, bahkan dia mempunyai anak, kok pada geram? Itu yang saya gak habis pikir. Kami gak geram doh. Tapi Isa, coba Nabi Isa buktikan apakah setelah diangkat dia menikah atau sebelum. Kalau kamu bilang sebelum, kamu berbohong. Karena hadis mengatakan Nabi Isa nanti turun pada akhir zaman. Disitulah Nabi Isa menikah. Jadi kalau saya bilang kamu tolol dan idiot, betul tolol dan idiot. Begini ya. Saya mengeksplorasi ini berdasarkan original text, itu yang pertama. Kemudian berdasarkan. Saya tanya Nabi Isa. Nabi Isa kau kenakan pasal surat 13 ayat 28. Maka dari itu saya minta kamu buktikan Nabi Isa diangkat menikah sebelum diangkat ke surga atau sesudah. Ali Imran 55. Kan diangkat. Sesudah itu surah Maryam ayat 33. Di sana Nabi Isa langsung berkata, pada saat aku lahir, pada saat aku dewasa, mati dan dibangkitkan, tidak ada pada saat aku menikah. Ya, jadi begini ya. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-38 dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menikah, bahkan mereka mempunyai istri-istri. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, nanti saya akan mengulasnya berdasarkan perspektif Alkitab sendiri, bahwa Yesua HaMasyiah itu. Saya minta dari Al-Quran. Saya minta dari Al-Quran, tidak. Karena kamu menggunakan dasarnya adalah surat 13 ayat 38. Maka saya minta kamu buktikan secara Islam. Karena kamu sudah melanggar yang namanya etika pembuktian.
Karena di dalam hadis dikatakan nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, mematahkan salib, membunuh babi, dan setelah itu 40 tahun di bumi baru menikah, baru mati dan dikuburkan, baru bangkit. Saya jawab ya. Kalau kamu bilang sudah menikah, artinya kamu sudah melanggar hadis itu, meniadakan hadis itu. Oke, saya jawab ya. Saya tidak mau dari Al-Quran dan hadis. Oke, saya jawab dari Al-Quran dan hadis. Ya. Di dalam surat tadi sudah saya katakan di dalam surat 13 ayat ke-38 bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa para nabi itu memang menikah. Bukan jomblo seperti teman-teman yang netizen yang mulutnya itu tidak penuh kasih ya, menghujat saya. Tidak jomblo seperti mereka. Yesus menikah bahkan di dalam pendapat Yesus lain. Iya, oke. Saya berkeyakinan. Oke, nanti saya buktikan, Bang. Saya buktikan, benar saya buktikan. Segera. Kasih ayat. Ya, tapi jangan dipotong dulu, jangan dipotong ya. Potong kalau kau jangan dipotong. Jangan sebut Yesus ya, enggak potong. Janji, kamu jangan Yesus tak kupotong. Silakan. Oke, Yeshua HaMashiach ya. Jangan Yeshua HaMashiach. Nabi Isa, saya tidak mau. Nabi Isa bilang, kalau kamu bilang itu saya potong. Silakan, buktikan Nabi Isa menikah. Saya ingin tahu sekali. Oke, Nabi Isa alaihissalam itu menurut kami ya Yeshua HaMashiach itu Bang Rudi. Jadi apa salahnya ketika saya mengatakan Yeshua HaMashiach? Karena itu oknum yang sama. Oke, lah. Tidak lahir di bawah pohon kurma, tidak lahir di bawah air. Ada air di samping pohon kurma itu, tidak ada itu. Oke. Itu karena silakan. Saya minta tolong sekali Nabi Isa. Jelaskan Nabi Isa. Jawab ya. Iya. Kepada kami. Saya jawab. Ya. Nabi Isa alaihissalam menurut Bible sendiri ya, Nabi Isa alaihissalam itu bahkan menurut para pakar teologi Kristiani. Saya nggak tanya Kristiani. Ya, di dalam Al-Quran kau bilang surah sekian ayat sekian Nabi Isa menikah. Di dalam hadis sekian ayat sekian Nabi Isa menikah. Saya langsung sujud kepada kau. Buktikan. Oke. Ya makanya jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Dari Bible, jangan kau bilang Kristen. Kan gampang. Kayak saya kalau berargumen, mana pernah saya sentuh nabimu. Ya, kalau ini hanya, Bang Rudi, ini adalah improvisasi, Bang Rudi. Improvisasi. Begini saya katakan. Ya, silakan. Ya. Al-Quran ya. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-80 bahwa kisah para nabi ada yang diceritakan kepadamu, ada juga yang tidak. Begini ya. Kalau begini loh Bang Rudi. Iya, ini dari Al-Qur'an. Makanya begini, kalau saya bicara itu dari dulu itu kalau debat sama Bang Rudi, kalau nggak ada moderator mesti dipotong, mesti di-cut gitu ya. Akhirnya poin yang ingin disampaikan oleh saya akhirnya hilang. Yesus lari ke Yeshua HaMashiach. Saya minta dari Al-Quran. Kalau mau bicara Al-Quran, saya diam. Silakan. Ya. Tolong jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong dulu. Sebelum saya menyelesaikan pemaparan atau presentasi saya yang cuma sebentar ini ya. Ya, silakan. Oke. Tar dulu. Oke ya. Sorry gua ini ada kakak. Ya, sudah saya katakan dari tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 13 itu sungguh sangat secara jelas bahwa para nabi itu menikah dan mempunyai anak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri, saya nggak mengatakan Yesus ya, Nabi Isa alaihissalam sendiri menikah, ya. Tetapi tidak ada urgensinya, tidak ada Al-Quran itu menjelaskan sesuatu, tidak semua hal harus diungkapkan, harus diceritakan secara detail. Tentu Al-Quran tebelnya seperti apa begitu ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menikah dan punya anak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ya teridentifikasi dia mempunyai 2 istri dan mempunyai anak namanya Yustus begitu ya. Kalau sebenarnya begini Bang Rudi, ada reaksi yang keras dari teman-teman Kristen ketika mereka menolak ya pemaparan saya yang saya ulik berdasarkan sejarawan Kristen itu sendiri.
Kok lari Ya, ke saya tidak Kristen? membahas Al-Quran di situ. Saya hanya membahas Bible, bagaimana para sejarawan Kristen mengatakan tentang Isa, dan bagaimana Bible berkata tentang Isa, begitu, Jangan tentang lari ke Isa. Bible. Kalau saya mengatakan Yesus, nanti saya dipotong lagi. Kan sudah Jadi, saya tidak lihat, memaksakan, karena di dalam Islam itu la ikraha fiddin. Tidak memaksakan saya. Kalau memang pendapat saya salah, di antitesa berdasarkan pemahaman atau ilmu yang Anda atau teman. Halo, coba kamu lihat ayat ini. Di sini tidak ada dikatakan, ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tidak ada di situ dikatakan nikah menikah. Wah, buffering. Ini kebiasaan memakai wifi tetangga. Ya. Kita tunggu dia masuk lagi ya kawan-kawan. Inilah kawan-kawan yang sering saya bilang asal nyap-nyap. Dia tidak bisa lepas dari Bible, tidak bisa lepas dari kekristenan, aneh. Dia bilang Nabi Isa menikah dengan berpedoman kepada surat 13 ayat 28. Sementara hadis mengatakan nanti Nabi Isa itu menikahnya nanti, bukan sekarang, bukan ketika sebelum Nabi Muhammad datang. Turun nanti mematahkan salib, membunuh babi, sudah, membunuh Dajjal. Sesudah itu Nabi Isa akan menjadi muslim ya, atau memimpin sholat atau apa ya. Barulah dia menikah baru mati, itu 40 tahun. Kenapa dia bisa mengatakan Nabi Isa sudah menikah? Saya nggak tahu dasarnya dari mana. Ya kawan-kawan. Inilah keanehan. Kita tunggu Sinandarnya masuk. Sampai sekarang dia belum masuk ini. Ya, saya nggak tahu bagaimana dia. Kata dia Nabi Isa menikah sebelum diangkat ke surga. Sebelum diangkatkan. Sementara sudah dijelaskan surah Maryam 33 tidak disebutkan menikah. Ali Imran 55 tidak disebutkan juga menikah. Dasarnya mengatakan menikah apa? Andai kata Nabi Isa diangkat sebelum menikah, sebelum diangkat, artinya anaknya sudah lahir apa belum? Umur berapa dia buat Nabi Isa menikah? Mau tak mau umur 30. 30 maka punya anak umur 31. Kan demikian menurut si Nandar. Maka anaknya ditinggalkan kecil-kecil. Sampai sekarang Al-Quran tidak berani menuliskan siapa nama anak Nabi Isa. Kalau berani saya akan sujud menyembah Tuhannya Sinandar. Kalau berani, kalau ada ya. Jadi Sinandar ini mengarang bebas. Mengarang sendiri, membuat jelek sendiri isi Al-Quran itu. Membuat jelek sendiri dirinya. Al-Quran tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu menikah. Memang dikatakan Nabi sebelummu diberi istri dan anak. Belum lagi kalau saya tanya Nabi Yahya menikah apa enggak. Dia juga tidak akan tahu. Karena Nabi Yahya sama dengan Nabi Isa. Pada saat aku lahir, pada saat aku mati, pada saat aku dibangkitkan. Sama isi ayat itu, cuman berbeda kepada orangnya. Itulah sebabnya Nabi Isa dan Yahya ditaruh sama di langit kedua. Ya. Betapa pintarnya Sinandar ini membalik-balikkan kata ya. Kita tunggu 5 menit lagi tidak masuk dia, kita tinggal. Kawan-kawan, dia pasti mengatakan tidak semuanya tertulis di Al-Quran kan? Betul, tidak semuanya. Tetapi pasti ada yang tertulis ya. Maaf ya kawan-kawan, terpaksa satu harus saya lepaskan dulu ya. Nanti bisa masuk lagi. Mana tahu Sinandar mau masuk. Harus dikosongkan satu. Jonathan Nandar, dia sudah masuk lagi ya. Sorry Bang, ini ya lagi hujan jadi sinyalnya buruk ya paling. Iya kalau hujan. Iya hujan. Ya. Jadi Nandar. Jadi oke Bang ya. Sebentar. Gini Bang. Sebentar. Besok kita berdebat. Kau usahakan kau jawab dari Al-Quran dan hadis. Karena aku akan bertanya tentang itu. Dan saya juga akan berusaha menjawab dari Bible. Ya, adil ya. Jangan kau saya tanya tentang Islam, kau jawab dari Bible. Itu tidak bagus. Oke Bang, begini Bang. Kalau kita mencari kebenaran itu, karena begini Bang. Saya itu mengenal Alkitab dari kelas 1 SMP. Oleh karenanya tidak ada yang
dapat mengalahkan saya, Murtadin, Saifuddin Ibrahim, Usman Effendi itu nggak bisa melawan saya. Mereka takut ngacir. Kau. Iya, begini. Kalau Saifuddin Ibrahim berani, saya tunggu di Geraha Mu'alaf, janjian di hotel, saya datengin, saya tagih janjinya, nggak berani dia, ya kan? Karena kenapa? Karena kebotolannya. Mohon maaf saya katakan botol ya, sebagaimana Yeremia 4. Sebentar dulu, Nandar. Aku pun tidak satu pun mu'alaf berani berdiskusi sama aku. Siapa mu'alaf banyak. Itu Aristo mu'alaf. Kaleng-kaleng itu. Coba kau suruh. Ya. Siapa? Masalahnya begini. Masalahnya kita jangan subjektif. Biar orang menilai begitu ya. Jangan kita mengatakan bahwa kau sudah berdiskusi dengan Watimena. Kau dibal-bali Watimenanya, aku lihat. Dia kan dulu Muslim. Dibalbalin bagaimana? Bisa jawab apa? Begini itu orang lain, Bang, yang berhak menilai kita menang kita kalah itu orang lain. Saya pun sebagai evangelis, sebagai pewarta Injil, saya tidak mengharapkan menang atau kalah. Yang penting yang penting 5 jawatan. Kau 5 jawatan di mana? Evangelis. Coba kau jawab dulu secara jujur. Kau evangelis begini. Kau tahu nggak evangelis? 5 jawatan. Begini Bang Rudi. Kau di mana? Coba jelaskan. Begini Bang Rudi. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, biar poin saya masuk, jangan dipotong dulu ke sini. Si Uti Watimena itu bukan murtadin. Kenapa? Dia sejak orok ya, dia itu kan ngikut orang tua, ya kan? Bukan murtadin karena belum masa mukhalaf. Masih bocah. Kok belum begini? Jadi masuk kalau berani nenek sana. Iya. Siapa? Itu orang tuanya kalau masih hidup. Uti Watimena itu, coba Bang Rudi tanya sendiri sama dia. Kalau dia memang murtadin, begini. Saya bukan SMP, dia itu masih SD, masih bocah, nggak ngerti apa-apa. Kemudian orang tuanya nggak tahu ada sebab apa murtad. Kemudian dia ikut orang tuanya. Kalau memang dia murtadin, beginilah ya. Yang namanya Islam itu, ya, yang dinamakan seorang itu sudah berislam, sudah dibebani syariat itu masa kemarin mukhalaf. Kau di Yusuf Manobulu juga kau dibal-bali sama si perempuan itu. Bal-balin di mana? Buktinya mana? Nanti coba lampirkan video. Coba. Enggak tadi. Sekarang, ini kebiasaan Bang Rudi. Kebiasaan Bang Rudi. Tadi katanya saya dibal-balin sama Uti Watimena. Coba tunjukkan videonya, saya tunggu. Sudah nanti saya sekalian jawab. Yang mana videonya? Aku sudah tonton kok. Kau memang nggak bisa apa-apa. Coba lihat. Gini. Ya. Begini Bang Rudi. Bang Rudi. Coba lihat. Kalau memang begini, makanya kalau memang ada murtadin yang cerdas di Indonesia ini, hadapi saya, injili saya, karena saya itu paham Alkitab, ya kan? Sejak kelas 1 SMP saya. Oleh karenanya, kau semuanya kau bilang sekelas Saifuddin Ibrahim saja nggak berani. Coba itu ada videonya, dilihat tuh di video saya, sudah saya buatkan playlistnya. Bagaimana murtadin itu nggak ada yang berani berdebat dengan saya. Kenapa? Dusta semua. Orang saya tes ya, rukun umroh nggak paham, tahiyat nggak paham. Dia masuk menjadi Kristen, Nandar. Kau nanyanya Kristen dong. Orang itu kan sudah meninggalkan Islam. Yang namanya hafalan. Yang namanya hafalan itu sudah di dalam otak Bang Rudi. Ya. Coba kau berdiskusi dengan Pak ini aja, Pak Nur. Coba aku mau lihat. Halo Pak Nur Muhammad, bisa dihidupkan mic-nya? Saya hidupkan ya. Halo Pak Nur. Halo ya, Pak Nur. Halo Bang Rudi ya. Di sini sudah ada Nandar yang mengatakan Nabi Isa loh ya, sudah menikah dan begini. Tidak ada Nandar. Nabi Isa. Begini. Saya nggak ada urusan begini Bang Rudi ya. Saya nggak mau istilahnya diadu domba dengan Ahmadiyah. Kalau Bang Nur Muhammad nggak lari. Saya sampaikan secara terbuka ini. Kalau Bang Nur Muhammad ya mau memang berdiskusi membahas tentang Isa alaihissalam di dalam perspektif agama Islam dan agama Ahmadiyah,
Mari didiskusikan di Geraha Mu'alaf. Di Geraha Mu'alaf. Di sini juga bisa. Enggak, kalau bukan masa. Lindungi kau bisa ngomong apa? Kalau batasi kau. Begitu lari. Enggak. Aku enggak mau. Aku enggak mau ya. Ada aku enggak, bukan penakut. Di sini Bang Rudi, di sini saya hanya mengklarifikasi. Tidak satu pun kau mengklarifikasi. Berani. Ini saya hanya mengklarifikasi. Saya nggak mau cari musuh di Ahmadiyah. Saya itu pewarta Injil, bukan untuk Ahmadiyah. Pewarta Injil. Alhamdulillah. Dari mana? Coba lawan. Evangelis itu apa? Begini, Bang Rudi, aku nggak mau lah. Itu harus evangelis ada, evangelisnya harus jelas dari mana. Evangelis itu di dalam setiap denominasi gereja itu berbeda-beda tentang memandang itu evangelis. Ada evangelis beda. Bang Rudi, saya itu ketika kuliah saya itu kalau ada jam kosong itu saya pergi ke gereja tidak setiap kalau di Protestan itu evangelis ada memang sebagai sebuah jabatan di dalam sinode, struktur sinode gereja. Tapi rasul lah, tunggu ku cari. Tapi evangelis yang saya maksud di sini adalah evangelis sebagai pewarta Injil, karena saya mewartakan Injil kepada teman-teman Kristiani. Begitu. Iya loh. Makanya Bapak Saifuddin Ibrahim yang dibangga-banggakan oleh teman Kristiani, mana mau dia berani berhadapan. Jangankan MKC ngacir, Usman Effendi ngacir, mana yang katanya gini ya. Si Usman Effendi ngaku mondok 6 tahun, tidak berani menyebutkan nama pondoknya apa. Dan dia ketika conversation bahasa Arab saja gelegap grigep unan in ini nggak bisa. Kenapa? Karena bodoh. Karena kalau darah. Jangan kau main-main. Kalian bebas saja bicara, kami tidak bisa. Al-muslimu man salimal muslimina dengan Pak Nur wayadihi. Sudahlah kawan-kawan semua sudah lihat. Oke lah Nandar, kita jumpa hari Selasa. Kau hanya besar mulut. Kawan-kawan sudah saksikan dia takut kan berdiskusi sama Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah punya perspektif sendiri dan tidak menyimpang dari Al-Quran. Si Nandar tidak akan berani itu kawan. Kenapa dia menentang para mualaf katanya? Cara menentangnya pun dia lucu kawan. Orang murtadin itu kan. Makanya saya bilang jangan pakai murtadin lah, Kristen. Mereka sudah Kristen, maka kau ujilah kekristenan, kan gitu. Dia malah menguji keislaman katanya, dia evangelis. Ya, tapi dia tidak berani. Semua orang sudah menyaksikan malam ini bahwa Nyonya Nandar besar mulut dan penakut. Yang katanya Ahmadiyah itu adalah kafir, sama kafir pun dia takut ya.